Halo, sip. Suaranya belum masuk, Bu. Ya ya, iya ya. Nah, sip. Oke, ya. Silakan Mas. Oke, langsung dimulai aja ya, Bu. Isiin share Ya, screen. Udah terlihat ya, Bu? ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Waalaikumsalam. Oke, saat ini saya akan mempresentasikan terkait topik apa namanya ya? Proposal disertasi saya dengan judul Robustness and Generalization of Face Recognition Payment System. Untuk promotornya yaitu dari Prof. Ahmad Rizal dan untuk co-promotornya yaitu Prof. Indralini. Oke, mungkin langsung dimulai aja ya, Bu. Mm-mm. Oke, latar belakangnya pertama adalah di Indonesia saat ini gitu ya, pembayaran non tunai itu ada 3 jenis gitu ya. Ini dikutip dari Bank Indonesia. Yang pertama adalah pembayaran berbasis kertas. Lalu pembayaran berbasis kertas contohnya seperti cek gitu ya dan bilet gitu ya. Lalu ada juga yang berbasis kartu, yaitu seperti debit, kartu kredit, dan satu lagi berbasis elektronik seperti QRIS ataupun transfer. Nah, nah, eh, apa namanya? Sayangnya gitu ya, ketika kita pakai pembayaran yang sebelumnya gitu ya, yang sifatnya konvensional, kita pastinya harus bawa eh, namanya media perantara pembayaran tersebut gitu ya. Misalkan mau pakai pembayaran digital pun pakai QRIS, kita harus bawa HP itu ke merchant yang kayak gitu. Nggak bisa apa namanya ya, seamless lah gitu ya. Nah, sebagai pembanding gitu ya, di saat ini kan banyak sekali diterapkan yang namanya biometrics payment gitu ya, pembayaran yang mana Mm-mm. menggunakan bagian tubuh kita gitu ya. Nah, Mm-mm. salah satu contohnya adalah di Cina gitu ya, sudah diterapkan yang namanya biometric payment ini, salah Pakai satunya ini. yaitu face recognition payment. Ya, ada juga Oh ya yang ya. palm payment betul itu, kayak gitu. Mm-mm. Yang mana konsepnya kita nggak perlu bawa apa-apa, cukup bawa diri aja gitu ya. Terus ke alat yang mereka punya, misalkan pakai wajah ya udah tinggal apa namanya, tinggal ngadepin wajah kita aja nanti langsung terbayar kayak gitu. Mm-mm. Maupun yang palm gitu ya, kita tinggal eh, taruh lengan kita di atas si alatnya nanti otomatis pembayarannya akan terkonfirmasi Mas, aku seperti itu. sambil makan. Ya, monggo Bu, santai juga Bu. Aku. Nah, seperti itu. Iya. Nah, eh ini saya ngutip beberapa apa ya, beberapa eh berita gitu ya dari situs web gitu ya, di mana si face recognition payment ini gitu ya, biometric payment khususnya itu udah diterapkan di banyak benua gitu ya, di seluruh dunia gitu ya. Di Cina itu ada namanya perusahaan Alipay gitu ya Bu, yang mana mereka tuh e-commerce-nya China gitu ya, atau dikenal Mm-mm. dengan Alibaba Group gitu ya. Mm-mm. Mereka udah mengimplementasikan yang namanya face recognition payment yang dikenal dengan nama Smile to Pay gitu ya. Jadi orang cukup datang senyum aja nanti udah otomatis terbayar kayak gitu. Dan di Europe di US itu ada namanya Mastercard gitu ya, yang mana kita tahu itu terkenal banget buat kartu gitu ya. Mereka juga udah menerapkan yang namanya face dan hand gitu ya. Jadi ada face sama palm payment kayak gitu. Dan di Europe itu ada nama vendornya startup itu namanya PCPay itu juga sama. Jadi orang tinggal bayar pakai wajah mereka aja. Dan di sini saya ngutip dari paper gitu ya. Yang mana di tahun 2018 gitu ya, itu di face recognition payment di Cina itu udah sekitar 61 juta user terdaftar kayak gitu. Dan diperkirakan ini kan papernya tahun 2020 ya, 2020 atau sekitar 2021 lah. Dan jumlahnya itu diperkirakan bakal mencapai 760 juta di tahun 2022 ini di Cina kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi udah banyak sekali gitu ya pengguna sudah jadi apa namanya? Suatu metode pembayaran yang krusial di sana. Nah, gitu ya. Sayangnya gitu ya, pembayaran yang mana menggunakan wajah ini pastinya masih punya beberapa challenge gitu ya, atau masalah yang harus dihadapi gitu ya. Masalahnya apa aja? Lumayan banyak Bu gitu ya. Pertama adalah cahaya kayak gitu ya.
ketika misalkan cahaya gitu ya, misalkan cahaya saya ada di belakang, saya di atas, ataupun cahayanya ada di depan, itu nanti kualitas gambar yang diambil itu berbeda-beda kayak gitu. Jadi itu akan benar-benar mempengaruhi akurasi dari si sistem yang akan kita buat nantinya. Lalu yang kedua gitu ya, pose juga berpengaruh kayak gitu. Karena pose kita gitu ya, ngadep ke depan, ngadep ke samping, dan kiri kanan itu gitu ya, ataupun ke belakang lagi ya, nggak kelihatan wajahnya. Itu nantinya pastinya ada beberapa titik yang mungkin kebaca, ada juga yang enggak gitu ya, ketika kita mau pakai yang namanya face recognition ini. Ekspresi beberapa case gitu ya, ada yang ketika misalkan menggunakan ekspresi tertentu gitu ya, yang agak sulit gitu ya, ini jadi nggak kebaca gitu ya wajah kita. Seperti itu. Dan yang keempat ini ada namanya aging. Nah, ini salah satu apa ya? Masalah yang cukup krusial juga gitu ya. Apalagi nanti kalau misalkan sistem face recognition payment ini bakal diterapin gitu ya. Jadi di usia kita misalkan anggaplah usia remaja gitu ya, 17 tahun atau 19 tahun gitu ya. Nantinya akan berbeda dengan usia kita di umur mungkin 10 tahun kemudian gitu, 27 tahun atau 10 tahun lagi 37 kayak gitu dan seterusnya kayak gitu. Yang mana penuaan pastinya nanti membuat apa ya, ciri-ciri di wajah kita itu pastinya ada berubah gitu ya. Ada perubahan ciri di dalam wajah kita. Lalu ada lagi namanya occlusion. Occlusion itu lebih ke arah halangan gitu ya, Bu. Jadi misalkan contoh ketika kita saat pertama kali diambil datanya gitu ya, kan kita polos ya, nggak pakai apa-apa gitu ya. Terus ketika kita misalkan nanti suatu saat pengen pakai si payment system ini, ternyata kita kondisinya berkacamata gitu. Nah, itu bisa nggak kebaca oleh sistemnya? Atau misalkan kita pakai masker gitu ya, waktu zaman pandemi kan banyak gitu ya, pakai masker atau atribut lain yang ada di wajah gitu ya, yang mana menghalangi pengambilan ciri saat proses pembayarannya seperti itu. Dan yang terakhir challenge-nya itu low resolution gitu ya. Apakah saat kita pembayaran gitu ya menggunakan beberapa device tertentu yang kualitasnya kurang bagus gitu ya dari secara hardware-nya, dari segi hardware-nya nanti menyebabkan resolusinya jadi kecil gitu ya, yang mana nantinya malah wajahnya nggak bisa ketangkap kayak gitu. Dan ini ya challenge-challenge ini nantinya akan berpengaruh pada face recognition payment yang dibuat gitu ya. Nah, ini disebut sebagai yang namanya environmental challenge atau challenge di lingkungan gitu ya. Nah, selain challenge berupa challenge yang ada di lingkungan ini, ada juga challenge yang namanya security challenge gitu ya, Bu. Nah, security challenge ini gimana cara kita supaya membuat sistem si face payment ini itu tetap aman gitu ya, nggak mudah dibobol orang gitu ya, atau dibobol fraudster ataupun hacker dan seterusnya gitu ya. Nah, di dalam apa namanya, di dalam face recognition gitu ya, nih challenge-challenge berupa security seperti ini dikenal dengan istilahnya namanya face liveness gitu ya, face liveness detection atau face anti spoofing, atau juga satu lagi namanya presentation attack detection gitu ya. Jadi ada tiga apa namanya, keyword itulah. Nah, jenis serangannya seperti apa? Pertama, yaitu ada yang namanya print attack gitu ya. Jadi misalkan wajah saya gitu ya, di print gitu ya, di kertas foto gitu ya, nanti dihadapin nih ke kamera kayak gitu. Nah, itu kan jadi kebaca sebagai wajah saya kayak gitu. Atau juga itu mungkin lebih smooth lagi karena dia bentuknya video gitu kan. Jadi direkam dulu di HP gitu ya, nanti HP-nya dihadapkan ke alatnya. Seperti itu. Nah, yang lebih canggih lagi ada, Bu, gitu ya. Jadi pakai emas, topeng gitu ya. Jadi wajah saya gitu ya. Ini udah kayak film-film di Mission Impossible gitu ya. Wajah saya di apa Silikon, pakai namanya? silikon. Dicetak ya, betul, Bu, pakai silikon gitu ya. Dibuat dalam bentuk silikon terus dipakai ini sama si penggunanya. Kayak gitu. Nah, ini yang tiga yang paling kiri itu adalah apa ya? Namanya serangan yang bertujuan untuk menyerupai seseorang kayak gitu ya. Jadi memang tujuannya menyerupai orang tertentu. Tapi ada juga nih serangan yang memang tujuannya adalah untuk mengelabui sistem aja. Nah, ini yang dua yang kanan gitu ya. Ada namanya partial occlusion attack sama makeup attack. Jadi kalau partial occlusion itu adalah saya pakai benda apapun yang tujuannya buat muka asli saya itu nggak ketahuan gitu, Bu. Jadi misalkan contoh nih di dalam case ini dia pakai kacamata yang gede gitu ya, matanya aslinya nggak kelihatan gitu ya.
Ada beberapa case yang mana si penipunya ini bertujuan mau nipu sistem aja gitu ya, tapi dia nggak mau menyerupai orang tertentu gitu ya, atau misalnya atau apapun lah gitu ya, yang mana identitas si pelaku ini jadi nggak ketahuan gitu dia aslinya seperti apa. Nah ada juga yang make up attack gitu ya, jadi dia pakai make up, nah ditutupin mukanya gitu ya, atau mungkin misalkan kalau di Indo gitu ada manusia silver gitu ya, misalkan nggak kelihatan kan mukanya seperti apa gitu ya, mau coba pakai ini biar sistemnya ketipu kan kita nggak tahu. Nah ini dua ini adalah yang mana dia itu mau mencoba untuk menipu sistem gitu ya, tapi nggak mencoba menjadi siapapun kayak gitu. Dan ini yang ketiga, ini ada yang paling canggih gitu ya, Bu. Ini namanya, ini teknologi terbaru itu namanya deepfake gitu ya. Nah di deepfake ini gitu ya, dia mungkin kalau dilihat sekilas itu yang paling kanan kayak mirip foto saya, tapi aslinya itu memang aslinya wajah saya, tapi itu diganti wajahnya sama orang gitu, Bu, ditempel kayak gitu. Jadi dia eh istilahnya mentransfer wajah gitu ya, misalkan anggaplah wajah ibu gitu ya, tapi badannya saya gitu ditukar kayak gitu. Nah nanti dia bakal terlihat seperti ini. Dan ini adalah teknologi yang paling canggih yang mana yang saat ini tuh banyak banget sistem perbankan di dunia itu kebobolan gitu ya, karena memang teknologinya baru kayak gitu. Nah ini jadi cukup banyak gitu ya. Mungkin selain ini ada juga yang tipe serangannya kayak misalkan patung gitu ya, atau misalkan yang mungkin yang lebih gila lagi ada juga plastik surgery plastik gitu ya. Itu challenge yang udah luar biasa lebih niat lagi gitu ya. Nah, nah dari beberapa problem tadi gitu ya, kalau kita berkaca kita mau buat yang namanya si face recognition payment system ini ada beberapa gap gitu ya. Sebenarnya banyak sekali gap yang dapat diambil gitu ya. Cuma mungkin saya jadiin ini ketiga apa ya? Ketiga aja gitu ya. Kita bikin tiga aja gitu, Bu. Yang pertama adalah uh, cross environmental generalization. Itu maksudnya seperti apa sih gitu ya? Nah, nantinya kan ini kita terapkan di pembayaran nih, Bu. Yang mana di pembayaran itu merchant kita apa ya? Namanya di lingkungan yang mungkin sifatnya beda-beda. Mungkin ada yang di dalam ruangan gitu ya, karena memang dia di toko gitu ya. Atau mungkin ada juga yang outdoor gitu ya, mungkin karena lagi ada bazar atau segala macam gitu ya. Nah, kondisi lingkungan yang berbeda-beda ini, kira-kira bisa nggak si pembayaran kita ini, si face recognition kita ini perform kayak gitu. Jangan sampai misalkan, oh dia cuma bisa diterapin di dalam ruangan doang gitu ya. Namanya pembayaran kan pasti harus seamless ya, harus bisa di mana-mana kayak gitu. Nah, ini kita harus bisa membuat algoritma yang namanya sifatnya general, bisa diterapin di mana-mana aja. Nggak peduli si cahayanya gitu ya, ada faktor cahaya atau misalkan ada faktor occlusion tadi atau angle gitu ya, sudut wajah gitu ya. Selama wajahnya masih kelihatan, harusnya masih bisa perform. Seperti itu. Lalu yang kedua tadi attack gitu ya, attack and defense gitu ya. Gimana cara kita bikin sistem yang robust gitu ya, yang kuat gitu. Jadi jangan sampai kebobolan gitu ya oleh yang namanya fraudster kayak gitu. Nah, buat sistemnya seperti apa gitu ya, yang mana sistem ini harusnya tahan terhadap berbagai serangan gitu ya, maupun yang serangan yang lama gitu ya, yang klasik tiga tadi, paper, terus replay sama paper digital sama emas, topeng, ataupun yang terbaru seperti itu. Nah, yang terakhir karena nanti ini diterapkan sistemnya di perbankan, nah gimana cara kita buat si sistem pembayaran ini itu scalable untuk jutaan nasabah seperti itu. Karena kebanyakan penelitian tentang face recognition itu kan apa ya? Simpelnya testingnya itu kondisinya bukan real world application tapi kayak kondisi apa namanya simulasi sementara gitu ya. Yang mana itu dicoba di lab sampling. atau ya sampling gitu ya. Nah, nanti ini yang kita buat kan nantinya ya kalau saya idealnya saya pengen diterapkan ini di BRI gitu ya, Bu ya. Ya, di BRI itu sebenarnya nasabahnya jumlahnya udah ratusan juta gitu ya. Anggaplah mungkin nanti ini diterapkan oleh pengguna Brimo aja, which is pengguna Brimo itu udah sekitar 30 juta gitu ya. Nah, itu juga udah puluhan juta gitu. Gimana cara sistem kita tetap perform dalam menghandle puluhan juta nasabah kayak gitu. Jangan sampai saat diterapin gitu ya, taunya down gitu sistemnya langsung langsung mati gitu ya.
Nah, ini gimana cara kita buat arsitektur si apa namanya face recognition tadi supaya tetap perform gitu ya, dan juga pastinya ada berbagai apa namanya pertimbangan gitu ya. Ketika misalkan jumlah penggunanya banyak kan biasanya trafficnya juga kan tinggi gitu ya. Nanti biasanya sistemnya akan semakin performanya Lambat. makin turun kayak gitu udah gitu. Nah, ini tiga hal ini gitu ya. Jadi pertama tadi ya akurasi, terus security sama scalability. Nah, kenapa saya memilih topik ini gitu ya? Jadi ada alasannya gitu ya. Pertama, memang di BRI saat ini gitu ya, kita sedang banyak research di biometric payment gitu ya. Jadi sebenarnya ada visi juga gitu dari Bank BI gitu ya, Bank Indonesia, di mana kalau bisa bank-bank di Indonesia ini udah mengarah ke biometrics payment gitu ya. Targetnya tuh 2030 gitu ya, Bu. Nah, tapi dari BRI kita udah coba targetkan kalau bisa 2025 udah bisa jalan kayak gitu. Udah bisa mungkin Sekarang. lingkup terbatas gitu ya. Nah, iya, iya Bu, sekarang kayak gitu. Nah, terus apa aja yang udah kita kembangin gitu ya. Sebenarnya yang paling pertama dikembangkan di BRI itu bukan face recognition payment, tapi lebih ke palm payment, Bu. Gitu ya. Jadi palm payment yang dikembangkan pertama kali. Nah, palm payment ini juga bukan dikembangkan secara istilahnya secara mandiri gitu ya. Tapi dengan yang namanya kolaborasi bersama perusahaan di China yaitu Tencent gitu ya. Jadi perusahaan teknologi terbesar di China gitu ya, yang mana dia memang yang membuat apa namanya palm payment di sana gitu ya. Jadi kita kolaborasi dan jadi ini gitu ya si device si palm payment ini kayak gitu cara kerjanya ya orang tinggal nanti pakai tangan gitu ya. Tangannya nanti dihadapkan ke alatnya, terus nanti dicek gitu ya ada si apa namanya sih? Si garis-garis di tangan-tangan ini gitu ya. Bahkan dicek juga kayak misalkan aliran darah dan segala macamnya kayak gitu dan itu udah jadi. Tapi sayangnya gitu ya, Bu. Kan yang namanya kerjasama ini kan apa ya? Sebenarnya kerjasamanya tuh bukan mengembangkan barang gitu. Jadi lebih kayak ke beli sih gitu. Contohnya kayak gitu. Kolaborasinya dan harganya ternyata cukup mahal gitu ya. Sebenarnya saya nggak boleh nyebutin gitu ya. Harganya berapa satu device-nya kayak gitu. Cuma misalkan asumsi aja lah ya Bu ya. Anggaplah satu device-nya ini 1 juta gitu ya. Misalkan asumsi. Nah, sedangkan merchant BRI itu di seluruh Indonesia itu ada 300.000 merchant. Itu merchant EDC, merchant QRIS gitu ya. Jadi 300.000 merchant. Nah, kalau misalkan anggaplah tadi ya harganya misalkan 1 juta aja, which is sebenarnya lebih dari itu pasti ya. Kali 300.000 itu udah berapa? Udah 06 sekitar 0 300 300.000 tuh 300 300 ribu kali 1 juta berarti 300 06 sama miliar ya? 300.000 nolnya 5. Nolnya 11. Ya, miliar ya Bu ya? 300 miliar ya, Bu? Apa triliun Bu? Saya juga lupa. Iya, triliun itu 300. 12, hampir. Oh ya, berarti Hampir 300 triliun. miliar ya? Iya, 300 miliar. Eh, Nah, trili iya benar 300 kan Bu? miliar. Triliun kan 12. Kalau Ini tadi tuh kalau 6 ditambah 5, 11. eh, 300 miliar ya? iya 300 miliar. Nah, ketika diterapkan, berarti kita butuh cost 300 miliar untuk jenis pembayaran baru kayak gitu ya. Nah, belum lagi nanti kan pertumbuhan merchant lagi nambah lagi gitu ya. Itu asumsi paling kecilnya gitu ya. Sebenarnya harganya lebih dari itu. Nah, itu akan sangat mahal banget kayak gitu. Jadinya untuk jenis pembayaran baru gitu ya. Jadinya itu benar-benar apa namanya? Jadi pertimbangan kayak gitu ya. Jadi untuk implementasinya di hold dulu gitu ya. Kita coba explore ke pembayaran biometrik lainnya yang mungkin possible gitu ya. Salah satunya adalah si face recognition payment ini. Nah, kenapa face recognition payment ini possible untuk diterapkan? Satu, karena di BRI gitu ya, Hmm. kita kan punya EDC Bu. EDC kita yang warna oranye itu udah dilengkapi namanya kamera kayak gitu. Jadi EDC kita kalau dibandingkan bank-bank lain tuh lebih canggih gitu ya. Yang apa namanya EDC BRI ini udah dilengkapi kamera kayak gitu. Jadi kita nggak perlu yang namanya beli device baru kayak gitu untuk nge-capture wajahnya. Itu satu. Tinggal utilisasinya.
Betul, Bu. Tinggal utilisasi di belakangnya aja kayak gitu. Jadi kita tinggal bikin sistemnya seaman mungkin di belakangnya, nanti capture-nya pakai device existing yang udah ada kayak gitu. Dan kedua, eh, di BRI juga sekarang sebenarnya ada project yang namanya QYC. QYC itu Know Your Customer gitu ya, Bu. Jadi mau registrasi nasabah gitu ya. Itu kan biasanya diambil wajahnya dulu, nanti dicek KTP-nya dan segala macam sama apa enggak. Which is itu sebenarnya same project face recognition. Bedanya adalah kalau nanti payment itu dia ngebandingin wajahnya itu kan one to many ya. Satu ke banyak data gitu kan. Kalau KYC tadi dia membandingkan wajahnya itu satu ke satu kayak gitu. Karena dia ngebandingin wajah yang keambil di kamera dengan wajah yang ada di KTP dia gitu. Sama apa enggak gitu kan. Verifikasinya seperti itu konsepnya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya dua project ini sejalan kayak gitu. Makanya nantinya project face recognition payment ini jadi apa namanya ya? Jadi terobosan kayak gitu. Yang mana nanti journey-nya itu mungkin start tuh dari tahun 2025 kayak gitu. Tahun depan seperti itu, Bu. Nah, oke. Nah, ini theoretical framework. Ini sebenarnya saya bagi jadi 3 tadi ya. Ngebahas tentang akurasi, security, scalability. Dan dia dalam akurasinya pastinya ada berbagai macam teori, misalkan contoh kayak misalkan computer vision teori, modeling dan segala macamnya gitu ya. Terus data juga data augmentation, gimana caranya data yang sedikit jadi banyak. Lalu evaluation matrix, kita pakai evaluasinya matriksnya apa, akurasi, precision, recall dan seterusnya gitu ya. Security juga jadi concern gitu ya. Contohnya ada tadi ya anti-spoofing teori atau face liveness teori gitu ya, mendeteksi apakah wajah ini wajah orang beneran atau fraud gitu ya, yang pakai metode yang macam-macam tadi gitu ya. Terus ada juga biometric data security gitu ya. Jadi setelah si apa namanya datanya di capture nih gitu ya, penyimpanannya di mana gitu ya, aman apa enggak gitu ya. Dan ini nanti akan berpengaruh yang ketiga yaitu user trust kayak gitu. Pasti kan namanya nasabah kan gitu ya, ini wajah disimpan aman apa enggak gitu ya, data-data pengguna ini aman apa enggak gitu ya, Privacy. kayak gitu. Betul, Bu, kayak gitu. Nah, itu untuk yang isu security. Yang ketiga adalah scalability gitu ya. Scalability tadi isunya ketika misalkan diterapkan dalam sistem yang kecil dengan sistem yang besar pastinya beda gitu ya. Makanya nanti di situ ada distributed system theory kayak gitu. Ada juga latency optimization sama real time performance. Maksudnya apa? Biasanya gitu ya. Ini sebenarnya logika aja ya. Kalau misalkan eh, ketika diterapkan gitu ya, anggaplah misalkan kita punya model performanya bagus gitu ya. Tapi ketika penggunanya tensinya akan naik gitu ya. Jadi waktu untuk si sistem ini bekerja itu pastinya bakal lebih lama gitu, lebih lemot lah intinya seperti itu ya. Nah, itu gimana cara kita buat sistem ini tetap stabil gitu ya. Jadi jangan sampai ketika misalkan ada lonjakan pengguna tapi sistemnya down kayak gitu. Nah, itu juga harus dipikirkan gitu ya secara skalabilitasnya seperti apa. Nah, secara konseptual mungkin kurang lebih sama gitu ya dengan ini biasa gitu ya. Pertama adalah data preparation, gimana cara kita mengumpulkan data-data yang ada gitu ya. Untuk saat ini kalau yang udah saya lakukan gitu ya, karena data preparation ini saya udah lakukan cicil dari awal gitu ya. Pertama saya mengumpulkan data-data dari internal BRI dulu, Bu, gitu ya. Kebetulan kita kan ada aplikasi Brimo gitu ya dan beberapa aplikasi lainnya gitu ya. Yang mana ada data-data wajah nasabah di situ saya kumpulkan. Ada juga data-data yang tadi fraud attempt kayak gitu yang nyoba nipu pakai foto dan segala macamnya itu saya kumpulkan dulu gitu ya. Saya simpan gitu ya. Yang mana nantinya bisa dipakai di modeling. Selain itu, selain data internal ada juga data yang sifatnya dari luar gitu ya. Dataset dari luar kayak gitu. Saya udah dapat beberapa data gitu ya. Contohnya di kemarin sudah request sama Pak Ahmad Rizal untuk minta tanda tangan NDA gitu ya. Jadi ketika saya minta tanda tangan, saya minta request dataset gitu ya dari profesor di China misalkan gitu. Saya suruh minta tanda tangan terkait data ini tuh nggak boleh disebarluaskan gitu ya atau kebutuhan komersil gitu ya. Cuma untuk data untuk kepentingan penelitian. Intinya mah datanya nggak boleh dijual gitu ya, Bu ya. Nah, itu sudah saya kumpulkan, udah ada sekitar 3 dataset
itu pertama dari Finland, itu dari Oulu gitu ya, nama university-nya. Kedua tuh dari Kasia, itu dari China, Bu. Kayak gitu. Nah, dari Kasia ini udah ada 2 jenis, seperti itu. Yang mana datanya udah ada ratusan ribu gitu ya. Satu datasetnya udah cukup banyak datanya. Kayak gitu. Nah, di awal mungkin saya masih mengumpulkan data gitu ya. Nanti tujuannya nanti kan ketika misalkan kita modeling dan lain-lain tinggal dibandingkan aja gitu ya dengan data satu dan lainnya performanya seperti apa. Kayak gitu. Nah, nanti yang kedua itu modeling stepnya. Modeling ya kita memakai algoritma atau teknik tertentu yang mau kita pakai gitu ya. Dan nanti itu juga dibandingkan dengan model-model lainnya gitu ya. Nanti training berdasarkan dataset yang ada. Terus kita lihat evaluation matrix-nya ini di yang nomor 3 gitu ya. Contohnya misalkan tadi ya, misalkan kita mau training face recognition-nya gitu ya. Pastinya kan matriksnya kalau nggak akurasi, presisi, recall gitu ya. Atau kita mau lihat si anti spoofing-nya gitu ya. Kira-kira ini lolos nggak? Nanti biasanya yang dipakai itu matriksnya adalah false acceptance rate sama false rejection rate. False acceptance rate itu apa? False acceptance rate itu adalah tingkat berapa banyak data gitu ya, yang mana dia itu fraud gitu ya, orang yang nyoba fraud tapi lolos ke sistem kita, sehingga diterima kayak gitu. Misalkan contoh dari 100 data gitu ya, data testing yang kita coba, ada 2 orang nih gitu, 2 orang, satu pakai topeng, satu pakai replay misalkan. Terus di sistem kita malah lolos Bu gitu ya. Nah, berarti kan akurasinya berarti 2/100 gitu ya. Sorry, false acceptance rate-nya 2/100 kayak gitu. Berarti 2% yang lolos. Kayak gitu. Semakin kecil biasanya semakin bagus. Kayak gitu. Kalau bisa mah 0% gitu ya, tapi biasanya jarang gitu too good to be true kayak gitu. Nah, ada juga false rejection rate. Nah, ini kebalikannya, Bu. False rejection rate adalah ketika kita sebagai orang asli gitu, pengguna asli gitu ya, mau pakai sistemnya, tapi kita tiba-tiba terdeteksi sebagai fraud nih, padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, itu juga ada concern-nya seperti itu, kayak gitu. Nah, kita mau menekan false rejection rate-nya itu ya pastinya 0% gitu ya, karena kita nggak mau kan orang nasabah gitu ya, terganggu ketika kita coba sistemnya, tapi ketolak terus gitu ya, mau bayar ketolak, padahal dia nggak nge-fraud gitu ya, dia bukan bukan pakai topeng atau pakai apa gitu ya, kan wajah aslinya aja kayak gitu. Nah, sambil kita mempertahankan si false acceptance rate tadi sekecil mungkin. Nah, itu challenge-nya juga seperti itu. Nah, untuk problem statement karena tadi ya ada 3 hal gitu ya, makanya ini juga dibagi jadi 3. Pertama security gitu ya, gimana caranya si sistem kita ini tahan terhadap beberapa serangan seperti print, replay, mask ataupun bahkan deepfake gitu ya. Di sistem payment kita gitu ya. Terus juga yang kedua tadi ya terkait akurasi, gimana caranya beberapa variasi cahaya, pose, ekspresi, terus oklusi atau bahkan si umur tadi gitu ya, ini berpengaruh nggak dengan sistem payment yang kita buat gitu ya. Nantinya pasti kita akan lakukan pengujian dengan berbagai macam case ini gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah bagaimana sih scalability ini bisa dihitung gitu ya, dan gimana caranya ditingkatkan si performanya supaya konsisten gitu ya saat ada yang namanya peningkatan pengguna atau peningkatan user gitu ya di waktu yang sama seperti itu. Nah, ini hipotesis ya gitu ya. Apa namanya? Nah, ketika nanti kita security ya, ketika nanti kita menerapkan si liveness detection ini gitu ya, pastinya dia bakal bisa mengurangi resiko dari serangan-serangan ya tadi ya, baik itu serangan percobaan fraud berupa print, replay, sama topeng gitu ya. Nah, sayangnya gitu ya, ketika misalkan semakin kuat sistem kita gitu ya, nah pastinya ini berpengaruh terhadap yang kedua. Biasanya autentikasinya akan makin lama gitu ya. Misalkan kita mau buat sistem sekuat mungkin nih Bu, gitu ya, berlapis-lapis gitu ya. Pastinya nanti ada trade off di mana waktu yang dibutuhkan atau latensi tadi lebih lama kayak gitu ya, ada delay yang lebih lama kayak gitu. Nah, kita nggak mau kan nasabah kita mau bayar gitu ya, saat deteksi alatnya set harus nunggu 2 menit dulu baru bisa terverifikasi kayak gitu. Nah, itu hipotesisnya. Nah, yang ketiga adalah apa namanya? Ketika kita menggunakan algoritma yang tepat gitu ya untuk menghandle tadi berbagai macam kondisi lingkungan seperti
cahaya, terus pose, ekspresi gitu ya. Nantinya kita bisa ningkatin akurasi kayak gitu. Yang mana nantinya bisa membuat si sistem kita ini itu bisa diterapkan di berbagai kondisi gitu ya, lingkungan yang ada kayak gitu. Nah, yang tadi gitu ya, ketika kita mau coba meningkatkan keamanannya gitu ya, atau si false acceptance rate kita mau eh, coba sekecil mungkin, biasanya nanti akan ada trade off penaikan si false rejection rate-nya gitu ya. Jadi kita mau bikin sistemnya aman, tapi ketika sangat-sangat aman, bahkan orang yang normal pun bisa ketolak kayak gitu. Nah, itu itu challenge-nya gitu ya. Jadi hipotesisnya seperti itu. Nah, gimana caranya bisa seimbang gitu ya, balance gitu, tapi tetap kecil gitu si tingkat false-nya tadi. Nah, arsitektur juga tadi berpengaruh ya. Yang pastinya ketika kita desain pengennya kecepatannya tinggi gitu ya saat dicoba gitu ya. Tapinya apakah bisa gitu ya bertahan ketika ada pelonjakan user gitu ya yang secara tiba-tiba gitu ya. Misalkan contoh kita udah mau deket tahun baru gitu ya. Tahun baru Lebaran itu biasanya tiba-tiba di waktu-waktu tersebut pastinya ada peningkatan pengguna gitu ya. Baik itu dari mobile banking kita atau bahkan nanti kalau payment ini diterapkan pastinya nanti ada peningkatan di tanggal-tanggal tersebut kayak gitu. Apakah bisa tahan gitu ya. Nah, nomor 6 gitu ya. Ketika kita mau sistemnya sebagus mungkin, pastinya kita butuh requirement untuk computing atau storage gitu ya. Hardware-nya ya, ini berkaitan dengan hardware-nya pastinya harganya bakal makin mahal gitu ya. Ya ada uang ada barang gitu ya Bu ya. Ya nantinya apa namanya? Ketika kita terapkan kita nggak mau dong sistem yang kita udah beli ini membengkak gitu ya. Nah, gimana caranya supaya dia bisa cost-nya bisa ditekan gitu ya walaupun tadi penggunanya banyak gitu ya. Gimana caranya? Jangan sampai kayak kondisi di eh kalau nggak salah di yang udah diimplementasiin di sekarang tuh di KAI ya. Jadi mereka tuh udah beli sistemnya banyak gitu ya. Aman memang kalau misalkan kondisi-kondisi Natal kayak gini. Tapi kalau kondisi biasa gitu ya di waktu-waktu normal yang mana sepi transaksi, akhirnya sistemnya nggak kepake kayak gitu. Jadi nganggur gitu banyak nganggurnya seperti itu.